Halo teman-teman, balik lagi di channel Movie Tune. Hari ini aku bakal bahas film animasi yang berjudul Luca, yang disutradarai oleh Enrico Casarosa. Film ini menceritakan kisah perjalanan Luca dan sahabatnya yang bernama Alberto. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan ada seorang anak yang sedang mengembala ikan. Nama anak ini adalah Luca. Ya, dia adalah pemeran utama di cerita kali ini. Oke, lanjut. Saat sedang mengembala ikan, ia menemukan benda yang tidak pernah ditemuinya. Setelah itu, ia pulang untuk makan. Branzino so great with her price. Just talk. Luca. Huh? Where do boats come from? Karena ia terlalu penasaran dengan dunia manusia, ia pun menanyakannya. Tetapi ibunya bilang bahwa ia belum siap untuk mengetahuinya. Dan ketika ia pergi untuk mencari barang-barang yang tadi ditemuinya, seketika ada orang di belakangnya. It's fine, I'm not human. Ia pikir bahwa anak itu adalah manusia, tetapi dugaannya salah. Anak itu bernama Alberto. Kemudian, Alberto mengajaknya naik ke permukaan. Ketika itu, ia pun berubah menjadi seorang manusia. Tetapi, karena Luca terlalu takut, ia pun kembali ke laut. Keesokan harinya, karena Luca terlalu penasaran dengan dunia manusia, ia pun ingin pergi kembali ke sana. Dan saat itu, ia diketahui oleh Alberto. Mereka pun pergi bersama. Tetapi, karena Luca baru pertama kali ke permukaan, ia pun belajar caranya berjalan menggunakan kedua kakinya. Like swimming, but without fins or your head. No, more belly. Yes? Yes! Setelah ia bisa berjalan, ia pun pergi diajak ke tempat tinggal si Alberto. Di sana, ia tertarik dengan poster yang bergambar Vespa. Si Alberto yang juga tertarik dengan poster Vespa itu, seketika mereka berdua ingin membuatnya dengan barang-barang yang ada di sana. Mereka pun bersenang-senang bersama. Oh, whatever you do, do not move. Why? Sementara itu, sang ibu dan ayah dari Luca diam-diam mengamatinya. Dan benar saja, ketika ia pulang ke rumah, ia pun diperingati oleh kedua orang tuanya agar tidak pergi ke permukaan lagi, karena di sana itu sangat berbahaya. Tetapi, karena Luca yang tidak bisa dikasih tahu, ia pun pergi meninggalkan rumahnya, menuju ke rumah Alberto. Agar tidak ditemukan oleh kedua orang tuanya, Alberto pun mengajak Luca untuk pergi menuju pulau manusia. Over there. You and me? We can do anything. Makes sense, right? Yes, continue. Do just you and me out there. Setelah sampai di sana, mereka pun mencoba untuk beradaptasi. This town seems a little crowded. Hey, silencio. Hey, you do it now. Just say the thing. Dan seketika itu, ia bertemu dengan seorang yang bernama Ercole, yang bersifat kurang baik kepada mereka. Look, Senor Vespa. Beautiful for you. What are you doing? Dan ketika itu, datanglah seorang anak perempuan yang menolong mereka dan mengajaknya pergi dari sana. Karena mereka berdua sangat suka dengan Vespa, mereka pun bertanya kepada anak itu, bagaimana caranya mendapatkan sebuah Vespa. Anak perempuan itu bilang bahwa mereka harus mengikuti perlombaan Portorosso Cup. Nantinya, setelah memenangkannya, mereka akan mendapatkan uang untuk membeli sebuah Vespa. Dan kebetulan anak perempuan itu belum memiliki tim. Ia pun mengajak mereka berdua dan melatih mereka berdua. Nah, untuk memenangkan lomba ini, mereka harus bisa bermain sepeda, memakan pasta dengan cepat, dan berenang. Setelah Luca berlatih,
mereka berdua pun diajak pergi ke rumah anak perempuan itu untuk tinggal di sana. Nama anak perempuan itu adalah Julia. Julia pun memohon kepada ayahnya agar mengizinkan mereka untuk mengikuti perlombaan. Ayahnya pun mengizinkan, tetapi dengan syarat mereka berdua harus ikut bekerja untuk mencari ikan bersamanya. Setelah setuju dengan hal itu, mereka berdua pun tidur di rumah pohon milik Julia. So sorry about the cat. I don't know. Do you guys need a place to stay? Sorry. Whoa! That was close. I know, like, how big was that? We're incredible at this humaning stuff. Sementara itu, ayah dan ibu Luka datang ke darat untuk mencarinya. Keesokan harinya, mereka pun diajak oleh ayah Julia untuk mencari ikan. Medemo's fish will be right. Berkat mereka berdua, sang ayah berhasil mendapatkan tangkapan yang sangat banyak. Setelah itu, mereka pun pergi untuk mendaftar perlombaan itu, dan kemudian berlatih bersama. Via! I got this. It's the rule. Ugh, I can't. Saat Julia latihan berenang, datanglah Ercole dan temannya untuk mengganggu mereka, yang membuat Alberto hampir ketahuan oleh mereka. Sementara itu, orang tua dari Luka yang tidak mengetahui wujud manusia dari Luka mencoba untuk menceburkan anak-anak yang ada di sana ke dalam air untuk mengetahuinya. Tetapi Luka tidak ada di sana. Suatu malam, Luka diajak oleh Julia untuk melihat bintang-bintang dan mengajarinya mengenai planet-planet. About it. Come with me. That's Saturno. It's a float in it. Whoa. Alberto pun datang dan mengajaknya pergi jalan-jalan. Tetapi di perjalanannya itu, mereka berdua ketemu lagi dengan Ercole bersama temannya yang mencoba mengadang mereka berdua. Tetapi mereka berhasil pergi dari sana. Keesokan harinya, mereka pun terus berlatih setiap hari. Sampai saat dimana Luka pergi membawa sepeda yang tanpa ia sadari, ia lewat di depan orang tuanya. Ibu dan ayahnya yang melihat itu langsung mengejarnya. Tetapi Ercole berhasil melarikan diri. Saat mereka berhasil kabur, Luka melihat kereta sekolahnya Julia dan dia menanyakan apakah sekolahnya itu bisa menerima semua orang. Belum sempat Julia menjawabnya, Alberto pun langsung memotong pembicaraan itu dan meminta Luka agar fokus memenangkan pertandingan. Karena Luka sangat takut untuk menuruni lereng, membuat Alberto mengambil kendali sepedanya. Akan tetapi, karena Alberto tidak mahir membawa sepeda, membuat mereka terlempar ke laut. Hal itu membuat Luka marah kepada Alberto yang terlalu mementingkan dirinya sendiri. Saat mereka sedang bertengkar, Julia pun datang. Karena Luka sangat ingin bersekolah, ia pun menanyakan kepada Julia apakah mereka berdua boleh ikut ke sekolahnya. Tapi Alberto yang tidak ingin ikut sekolah pun marah dan mengatakan apakah seorang monster boleh ikut sekolah. Seketika itu, ia menceburkan dirinya ke laut dan menunjukkan wujud aslinya. Ercole dan temannya yang melihat itu langsung ingin menangkapnya, tetapi ia berhasil kabur. Julia yang sudah mengetahui rahasia mereka berdua meminta agar Luka pergi dari sana. You've done both before, Luca, and I'll do the right. Want you to leave? This is That's why we. Luka pun pergi menuju ke rumah Alberto untuk meminta maaf kepadanya. Sesampainya di sana, ia melihat tanda yang ada di tembok dan langsung menanyakannya kepada Alberto. Alberto menjelaskan bahwa ia sudah lama ditinggal oleh ayahnya. Mendengar hal itu, keesokan harinya, Luka pun pergi untuk mendaftar sendirian mengikuti perlombaan Portorosso Cup itu. Perlombaan pun dimulai, dan ia pun berusaha berlomba dengan sekuat tenaga untuk memenangkan perlombaan itu. Di perlombaan balap sepeda, ia dihadang oleh ibu dan ayahnya yang ada di sana, tetapi ia berhasil untuk melewatinya. Dengan sekuat tenaga,
Ia pun berhasil berada di posisi pertama, akan tetapi hujan pun turun sehingga membuatnya terpaksa untuk mencari tempat teduh. Kemudian, tanpa disangka, datanglah Alberto yang membawakannya payung. Tetapi, tiba-tiba, Luka yang tidak tinggal diam langsung pergi menyelamatkannya, tetapi masih dikejar oleh Hercule. Semua orang yang melihat hal itu kaget, tetapi ayah dari Julia berhasil menenangkan mereka semua, dan Luka pun berhasil memenangkan pertandingan. Melihat hal itu, ibu dan ayah dari Luka langsung menghampiri mereka. Singkat cerita, setelah memenangkan pertandingan itu, Luka pun diizinkan untuk pergi bersekolah, tetapi tidak dengan Alberto. Ia masih ingin untuk tinggal di sana. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you di next video. Bye-bye.